Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ada di podcast Hai Jumat untuk kesempatan hari ini. Dan hari ini mungkin juga hari yang ditunggu-tunggu karena beberapa kali kita sebenarnya pengen ngundang Pak Musin nih. Ini bersama dengan Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Bapak Dr. Andes Musin Kasmin MAG. Jadi, kita pengen tahu sejarah kampus kita tercinta ini, Pak. Yeah. Ya karena dulu itu pernah juga ngobrol sama Gus Pung juga gitu, Pak. Kalau Gus Pung cerita dulu itu, di Unhas, saya dulu itu kuliah di Unhas itu ambil syariah, tapi kampusnya di sana di Jombang. Nah, ini Gus Pung pernah bilang begitu. Yeah. Nah, pernah juga saya mendengar dulu Unhas itu sebenarnya awalnya memang Unhas, kemudian berganti IKH, kemudian berganti Unhas lagi gitu ya Pak. Okay. Nah, ini mumpung ada Pak Musin di sini, kita akan tanya-tanya sejarahnya Unhas itu dari awal berdirinya Unhas, karena ternyata Pak Musin waktu berdirinya Unhas ini kelas pinten Pak? 1 sanawiyah. Kelas 1 sanawiyah. Ini karena Pak Musin asli Cukir nggih Pak? Bukan, saya itu pendatang, saya itu dari Demak, ngaten. mondok di Tebuireng. Ya, pas saya datang 3 bulan kira-kira Unhas berdiri. Oh gitu. Ya. Jadi jenengan waktu itu di Pondok Tebuireng. Di Pondok Tebuireng. Sanawiyah itu sudah mondok ya Pak? Iya, sudah mondok saya. Oh. Jadi Unhas dulu itu di komplek pondok. Di Tebuireng, Pondok Tebuireng. Iya, Pondok Tebuireng. Awalnya itu Pak? Iya, sampai saya tamat kuliah masih di pondok. Unhas. Iya, saya lulus sarjana itu masih di pondok. Oh gitu. Jadi kuliah jenengan di Pondok Tebuireng Pak? Iya. Maka saya itu lucu, dari sanawiyah, aliyah, Unhas, dan bekerja itu di satu gedung. Nggak di Pondok Tebuireng itu? Tidak, satu gedung, bukan hanya di satu gedung. Di mana Pak itu waktu gedung itu? Depan. Di gedung depan? Iya, gedung depan. Oh, yang jadi sanawiyah di situ. Gedung pertemuan itu Pak? Oh, sekarang sudah dibongkar, di depan sendiri sudah dibongkar. Oh, ngaten. Gedung lama. Tapi foto-fotonya masih ada. Oh, gitu. Itu dulu Unhas di depan. Iya. Nah, kemudian pondoknya di belakang, ngoten. Iya, jadi sebelahnya itu pondok. Gedung depannya dulu gedung Yusuf Hasyim ini kan pondok juga. Oh. Nah, saya Dodeka persis depannya Yusuf Hasyim itu sekarang. Oh, lah ini mungkin cerita sedikit sejarah awal berdirinya nih, Pak. Iya. Oke. Begini, peristiwa G30 SPKI itu menyadarkan pemimpin-pemimpin Islam di Jawa Timur, terutama Jombang, Kediri, Surabaya. Kemudian mereka rapat bagaimana mengatasi jangan sampai terjadi gerakan 30 September PKI. Sepakat umumnya pondok-pondok itu pendidikannya baru sanawiyah dan aliyah. Maka sepakat untuk mendirikan perguruan tinggi. Bersamaan dengan itu Darul Ulum Pondok Rejoso mendirikan Universitas Darul Ulum Jombang. Oh, nggih. Tebuireng mendirikan Universitas Hasyim Asy'ari. Lirboyo mendirikan Tribakti. Itu sejarahnya 3 itu hampir bersamaan. Hampir bersamaan waktu itu. Tapi rapat-rapatnya Undar, kemudian Unhas dan Tribakti. Lirboyo, Lirboyo Kediri. Oh, hampir bersamaan itu ya, Pak. Hampir bersamaan. Nggih. Nah, itu kan kenapa dulu dinamakan Unhas awalnya itu, Pak? Oh, begini. Waktu itu izin mendirikan perguruan tinggi itu masih gampang, belum ada persyaratan. Jadi izin pertama itu langsung Universitas Hasyim Asy'ari. Kemudian tahun 1988 keluar peraturan Menteri Agama bahwasanya perguruan tinggi yang hanya serumpun ilmu tidak boleh menggunakan nama universitas. Nah, nama Unhas dirubah menjadi Institut Keislaman Hasyim Asy'ari. Itu 1988. Tahun 88. Oh. Ya, karena Unhas baru fakultasnya itu syariah, tarbiyah agama. Waktu itu nggih. Tarbiyah dakwah itu satu rumpun agama. Oh, syariah, tarbiyah sama agama. Dakwah, ya. Itu kan satu rumpun ilmu. Nggih. Itu tidak boleh menggunakan nama universitas. Oh. Waktu itu sudah ada syarat harus ada fakultas eksat. Ya, fakultas sosial dan sebagainya. Tapi awalnya memang Unhas dulu, baru kemudian disarankan untuk jadi sejak berdiri 1967 sampai 88 itu menggunakan nama universitas. Unhas. Yang mendirikan dulu siapa, Pak? Yang mendirikan dulu Kiai Yusuf Hasyim. Pak Ud nggih. Pak Ud nggih. Jadi Pak Ud yang memperkasai
PAUD yang membidani, dan PAUD waktu itu sambil menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Oh. Jadi UNAS dulu berdirinya di Pondok Tebu Ireng. Pindah ke ada 3 fakultas itu. Iya, langsung pertama itu Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu 67 berdiri, kemudian 69 itu berdiri Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah tempatnya di kota Jombang. Oh, ya. Yang di Jombang itu dakwah dulu dakwah, itu. Iya, Syariah di Kaliwung kan nggak salah nggih, Pak? Nggih. Betul. Enggak, di Ringin Condong. Oh, di Ringin Condong. Ya, sekarang jadi toko onderdil mobil itu loh. Oh, dulu sewa di sana atau memang mendirikan di sana gitu? Gedungnya UNAS. Oh, gedungnya punya di sana nggih. Oh, ngoten. Nggih. Nah, terus yang ini tarbiyah, Pak? Belum. Tarbiyah itu dulu di Pondok Tebu Ireng. Oh, tarbiyah di Pondok Tebu Ireng. Jadi bersamaan gedungnya dengan Fakultas Syariah. Oh. Ya. Itu sampai 1988 masih menggunakan universitas. Nggih. 88 ini masih universitas masih universitas. Kemudian beralih ke IKH. Nah, setelah ada peraturan itu UNAS berubah menjadi Institut Keislaman Hasyim Asy'ari IKH. Kalau Pak Musin waktu itu sudah nama IKH atau masih UNHAS masuk ke? Waktu saya kuliah itu masih nama UNHAS. Oh, masih UNHAS. Jadi ijazah saya Fakultas Syariah itu menggunakan Universitas Hasyim Asy'ari. Oh, Lah, setelah tahun 79 saya itu mulai mengajar. 79 itu masih UNHAS. Masih nama UNHAS, baru 1988 menjadi institut. Oh, jadi jenengan ngajar itu masih UNHAS gitu. Masih UNHAS ya. Pada saat itu awal-awal berdiri ada berapa mahasiswa yang tahun pertama gitu? Fakultas Syariah itu banyak pesertanya, 125 orang. Tahun pertama Syariah, satu fakultas itu. Banyak peminatnya di sana. Sebab waktu itu kan pesantren ada perguruan tinggi baru itu di Jombang. Jadi awal itu baru Tebu Ireng yang punya fakultas agama. Pesertanya banyak dari mana-mana. Nah, berikutnya menurun. Sebab dibuka fakultas dakwah, dibuka fakultas tarbiyah. Oh, karena dibagi itu nggih. Iya. Oh, iya. Dulu itu karena hati-hati, fakultas syariah itu khusus mahasiswa pria, fakultas tarbiyah itu khusus putri. Oh, gitu. Awalnya nggih. Oh, awalnya tarbiyah itu untuk putri, karena memang tarbiyah yang ngajar nggih, Pak nggih. Iya, tarbiyah itu mengajar. Nggih. Nah, terus akhirnya anak-anak pria, artinya mahasiswa itu banyak yang ingin masuk fakultas tarbiyah. Pemecahannya Denanyar mendirikan fakultas tarbiyah putra. Denanyar, Pondok Denanyar. Saya juga ngajar di sana. Tapi di sana juga UNHAS. Nama cabang dari UNHAS. Oh, cabangnya UNHAS di Denanyar. Khusus putra. Oh, putra, gitu. Jadi akhirnya buka lagi di Denanyar itu fakultas tarbiyah untuk putra. Jadi santri Tebu Ireng banyak yang kuliah di Denanyar karena di sini khusus putri. Anak tarbiyah anak putri Denanyar ada yang kuliah di Tebu Ireng, sebab di sini putri. Ceritanya. Tapi banyak yang juga mondok di Denanyar juga ya, Pak ya? Yang banyak itu ngelaju. Mondoknya di sini, kuliahnya di Denanyar. Oh, gitu. Kalau anak sekitar sini desa penduduk Jombang biasanya ngelaju. Ngelaju itu jarak jauh gitu. Tidurnya di rumahnya sendiri, tapi sekolahnya di Denanyar. Oh, nggih. Jarak jauh. Ya, lumayan jauh kalau dari sini ke Denanyar. Jauh itu ada berapa ya? 11 kilo. Kalau dulu ada angkot bukan? Sudah ada. Oh, sudah ada nggih. Bahkan angkot terjamin dulu. Oh, nggih. Dulu angkot lebih banyak, enggak seperti sekarang. Oh, kan belum banyak sepeda motor. Oh, nggih. Oh. Jadi sampai jam 8, jam 9 malam itu masih ada angkot ke selatan. Itu sebelum tahun 88 nggih, Pak? Itu yang buka tambak beras itu yang di Denanyar itu tahun 82. 82. Sudah ada. Nggih. 82 itu sudah ada Denanyar. Nah, itu kemudian 88 berganti ke IKH itu ya karena Denanyar tetap jalan. Tapi Denanyar masih tetap jalan. Namanya aja yang berubah, tapi kegiatan sama saja.
Oh, nggih. Iya. Lah kemudian beralih ke Tebu Ireng semua, yang di Nanyar sudah tidak ada, yang di Jombang tidak ada, itu kapan, Pak? Itu mulai 85. 85. Ya. Oh, berarti IKH itu semua sudah di sini nggih? Belum, IKH itu masih IKH sudah di sini semua, ya. Oh, nggih. Jadi berubah dari universitas ke institut itu sudah kumpul di Sudah sini, kumpul di ya. sini semua. Ceritanya dulu termasuk begini. tarbiyah yang di Nanyar itu nggih. Tebu Ireng itu tahun 80 ngadakan seminar Pondok Tebu Ireng itu. Nggih. Datangkan pakar pendidikan, minta saran bagaimana Pondok Tebu Ireng itu pendidikannya maju. Oh, Saran nggih. pakar-pakar di antaranya ada Profesor Abdul Hafid, ada Profesor Mokti Ali, macam-macam itu. Nggih. Sarannya sederhana, kalau Tebu Ireng ingin maju supaya pendidikan itu jangan campur jadi satu. Dulu itu kan pagi sanawiyah, sore untuk SMP. Oh, ngaten. Ya. Pagi aliyah, sore untuk UNAS, kan begitu. Oh. Gedungnya itu ditata sulit. Saran itu dengan nggih, susah nggih. payah Tebu Ireng membangun mulai pertama SMA itu. Yang kedua aliyah, terus sanawiyah, terus SMP itu. Oh. Nah, termasuk UNAS itu mulai bangun sendiri. Dimulai tahun 1984 mulai bangun ini. Bangun ini nggih. Ya, saya yang di sini. panitianya, saya pelaksana ya. Oh, nggih. Jadi Dulu betul-betul saya itu yang ordinir termasuk aliyah, SMP, SMA, UNAS saya. termasuk UNHAS juga, Pak? Iya. Saya dulu kan kerja ngerangkep. Nggih. Saya sebagai bendara pondok dan juga sebagai tenaga di UNAS. Oh. Ya, saya sampai sekarang. Ya. Aduh, nggih. Oh, jadi awal berdirinya ini waktu itu mana dulu yang pertama dibikin Pertama gedungnya di ini, Pak? SMA itu. Oh, di SMA Ya. dulu, nggih. Kedua Nusul Aliyah. Nggih, terus Aliyah ini. UNHAS baru. Terus UNAS ini. Jadi terus akhirnya dalam waktu 8 tahun Nggih. itu gedung-gedung sudah keluar semua. Oh. Ya, kan nggih, saya nggih, bendaranya nggih. waktu itu. Oh. Bendara pondok secara keseluruhan. Jadi saya Nggih, itu nggih, tahu nggih. tahun-tahunnya itu. Nggih, termasuk peletakan batu pertama. Ya, ya. Nggih, Pak, nggih. Dulu itu tidak rame-rame bangun kok. Oh, nggih, ngoten. Sederhana sekali. Jadi lahannya ada, terus uangnya ada, didatangkan material, ya tukangnya siap, langsung kerja, tidak usah upacara, tidak usah apa. Dan tidak ada panitianya. Ya panitia cukup saya ditunjuk dan beberapa teman nggih, Kiai nggih. Yusuf Hasim. Jadi sederhana, tapi kerjanya Nggih, nyata. tapi betul-betul kerja gitu, Kerja, nggih. ini kelihatan semua ini. Nggih. Termasuk beli-beli tanah. Berarti ini dari awal ini, Pak. Gedung ini dari Iya. awal nggih berdiri sampai Pertama sekarang itu yang ini. yang selatan Yang ini. yang selatan ini. Selatan pertama. Oh, yang Nusul perpus ini. juga itu nggih. Ya, Nusul ini. Oh, kemudian terus ini. Ya, terus barat ini sambung ini. Baru depan. Baru lantai Pasca 3. itu nggih. Lantai 3 Oh, dulu. lantai 3 dulu. Lah, Oh, setelah itu nggih. baru pasca. Oh, iya. Saya tuh iya. punya catatan semua itu tahun-tahun. Masih ada nggih, Pak? Ya, saya simpan nanti akan saya susun. Oh, nggih. Kalau Sejarah bisa jadi ini. buku, ya. Nggih, Di betul. gedung-gedung itu saya punya catatannya. Tentu sangat berharga. Iya. Karena ya kita juga perlu tahu Tapi kayaknya. ini periode saya itu sudah banyak yang meninggal. Angkatan Banyak Pak yang meninggal, Musin iya. ya. Jadi saya Awal dulu rektornya siapa? rektor pertama kali itu Kiai Ilyas. Kiai Ilyas gitu. Kiai Ilyas itu santrinya Kiai Hasim. Jadi menangi termasuk tangan kanannya Kiai Hasim, termasuk teman dekatnya Kiai Wahid. Kiai Wahid ayahnya Gus Dur. Nggih. Oh. Kemudian Kiai Ilyas meninggal diganti Pak Dr. Tolhah Mansur. Iya, nggih. Tolhah Mansur diganti Yai Samsuri Badawi. Oh iya, Samsuri. Ya. nggih. Terus diganti Ustadz Fauzi Makarim. Bapak Fauzi Makarim. Terus diganti Pak Mansur Jawawi. Terus ganti Gusola. Nggih. Sekarang ganti Profesor Haris. Jadi sudah 7 rektor. 7 rektor. 7 rektor ya. Iya, berganti. Oh, nggih. Wah, iya. Jadi memang betul-betul juga harus kita ketahui bahwa kalau sampai sekarang ini perkembangan juga sudah sangat pesat karena kita sudah punya fakultas umum juga nggih Pak, nggak hanya fakultas agama. Yang pertama tarbiyah syariah, kemudian dakwah itu. Nah, itu kemudian dikembangkan. Nah, pada saat semua sudah diboyong ke sini nggih Pak? Semua yang di Dananyar diboyong ke sini, kemudian yang di Jombang sudah diboyong ke sini. Nah, itu kemudian beralih ke IKH-nya ini perkembangan seperti apa, Pak? Nah, perkembangan IKH itu ya dari segi fakultas sama. Nggih. Dari jurusan juga sama. Nggih.
Artinya syariah, tarbiyah, dakwah itu tetap nggih. gitu ya. Hanya manajemennya diperbaiki. Oh. Sampai akhirnya tahun 2010 bulan Oktober jabatan rektor habis. Nggih. Periodenya Pak Mansur Yawawi. Nggih. Itu habis. Kemudian Februari diselenggarakan pemilihan rektor. Tidak salah itu sudah 21 Februari. Masih ingat ngenangan ya, diselenggarakan pilihan rektor di Nuansa Indah, rumah makan Nuansa Indah. Oh, Jombang. Di Jombang nggih. Nggih. Calonnya itu rupa-rupanya sudah seperti di pengurus senat, termasuk saya itu pilihan itu orang baru sama sekali masuk di sini Gus Solah. Waktu Gus Solah awal di sini. Ya, waktu itu sudah 2011 dari Gus Solah ke sini sudah 6 tahun. Oh, sudah. Cuman Gus Solah masih ngurus pondok ya. Jadi Gus Solah diminta supaya siap menjadi rektor UNHAS. Pertama Gus Solah ya agak keberatan soalnya nangani pondok sendiri itu sudah berat. Tapi akhirnya melihat betapa pentingnya UNHAS itu harus dikembangkan. Gus Solah siap. Lah lucunya waktu pemilihan anggota senat itu 100% milih Gus Solah. Jadi semua anggota itu milih Gus Solah. Apa kasih? Jadi sudah tidak ada pilihan lain. Iya, sudah lah Gus Solah. Mau nggak mau harus mau kayak. Jangka 6 hari persis. Terlengkapi kepemimpinan UNHAS. Waktu itu yang dipilih itu Profesor Haris rektor 1, lah saya sebagai rektor 2. Waktu itu belum ada rektor 3. Sampai 2 periode itu hanya 2 rektor. 2 rektor. 2 wakil, 1 rektor. Ya alhamdulillah setelah Gus Solah dipilih 1 bulan itu ngadakan rapat di rumahnya Gus Solah di pondok. Mendatangkan profesor-profesor ahli perguruan tinggi. Di antaranya Profesor Yudian Wahyudi Jogja. Profesor Imam Suprayogo Malang. Profesor Yamah Sari Dovir Semarang, datangkan semua termasuk Pak Haris itu. Saran apa para ahli itu untuk UNHAS bisa maju? Sarannya sederhana. Saat itu IKH nggih, Pak? Iya, waktu itu masih IKH. Masih IKH nggih. Sarannya Gus Solah dipilih itu masih IKH. Berarti Gus Solah masuk ke sini IKH nggih. IKH. Semua itu sepakat. Nah, sarannya IKH itu bisa maju kalau dibuka fakultas umum. Alasannya Jombang itu sudah terlalu banyak fakultas agama. Kan kemerungsung fakultas agama Jombang itu banyak sekali. Nah, dibuka fakultas umum. Gus Solah dilantik itu 11 Maret, kalau tidak salah 19 Mei. Saya Prof Haris, Gus Solah itu menghadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Saat itu yang menterinya Pak Noh, tapi Pak Noh waktu itu tidak ada. Saya ditemui Dirjen Pendidikan Tinggi Profesor Joko Santoso. Profesor Joko Santoso itu sudah kenal dekat dengan Gus Solah, kenal dekat dengan Profesor Haris. Waktu Profesor Haris jadi rektor UNESA, beliau rektor ITB. Wah, tadi ya teman lama gitu. Akhirnya Gus Solah itu matur, Prof, saya itu ingin mendirikan perguruan tinggi itu bisa saja Gus, gampang itu. Gampang. Pokoknya syaratnya ini nanti dipenuhi, ditulis, ambilkan ada tulisan-tulisannya. Tapi tidak dibaca di situ, saya yang diserai, tidak saya baca. Jagong antara berapa lama pamit pulang. Sampai di luar ruangan saya bilang, "Loh, Gus, syaratnya kok berat sekali." Apa? 1 punya gedung sendiri. Jadi gedung fakultas agama tidak diakui. Gitu, kenapa Pak? Itu kementeriannya kan beda. Ini ikut Kementerian Agama. Kalau waktu itu ikut Kemenristek Dikti. Gitu, Kemenristek Dikti. Tanahnya harus punya sendiri, minimal 0,5 hektar. Tanah tidak masalah. Ini barat, ini tanahnya pondok, tapi langsung digantikan tanahnya ayahnya Gus Solah di Jombo. Gedung sendiri, tanah sendiri, dosen sendiri. Padahal buka 15 prodi. 6 orang berarti 90 orang dosen. Harus dicari ya. Kemudian punya manajemen sendiri dan tiap-tiap prodi harus punya simpangan uang tanggung jawab di bank 500 juta. Jadi 7,5 miliar. Itu bukan main beratnya. Saya tunjukkan Gus, berat sekali.
yang belum dijalankan kok berat. Alhamdulillah, dengan susah payah 2 tahun selesai. Wah, Punya gedung, punya tanah, punya uang, punya dosen 90 orang, tidak tanggung-tanggung itu. Iya. Akhirnya termasuk sampai sekarang minta tolong dosen UNESA itu. Jadilah fakultas umum itu 2 tahun kita serahkan, sudah selesai ke Jakarta. Kira-kira 2 bulan kita dipanggil. Nanti saya Gus Solah Prof Baris ngadep sana lagi. Cara skripsinya diuji, disitasi. Jadi ditanya ini uangnya ada. Tunjukkan uangnya itu, yang penting di bank 7,5 miliar. Tanahnya ada sertifikatnya. Desanya ada, tunjukkan daftar dan ijazah. Alhamdulillah 1 bulan selesai, izin turun. Turun. Nah, itu. Cepat ya Pak itu? Sampai 2 tahun lebih kok. Jadi Gus Solah ini apa yang nggak mungkin? Jadi ya termasuk nama besar Gus Solah itu. Tapi Gus Solah tidak mau hanya korban modal nama besar. Dan itu dipenuhi betul kok. Saya tunjukkan ke Pak Dirjen itu. Ini dipenuhi betul Prof. Oh iya Pak. Jadi ini tanahnya, ini uangnya, ini dosennya, ini gedungnya ada. Oh ya. Izin keluar lah. Saya dipanggil suruh ngambil. Jadi dulu masukkan izin itu 19 Mei 2011, izin keluar 23 Juli 2013. Jadi 2 tahun lebih sedikit. Orang tuh heran semua. Dalam waktu sesingkat itu izin 15 prodi bisa keluar. Dan itu sudah ready semua, gedung sudah, dosen sudah gitu. Repotnya izin keluar itu perguruan tinggi lain sudah sudah mulai Juli kan anak-anak murid kan sudah daftar semua. Itu waktu itu Juli ya Pak? Juli, 23 Juli. Oh iya. Jadi mahasiswa itu kayak sudah daftar semua. Iya. Akhirnya sama Gus Solah, Gus, ini anak murid tamatan SLTA sudah masuk perguruan tinggi semua, ini sulit cari. Ya diumumkan saja bahwa Unhas membuka program baru. Supaya kalau enggak nanti izinnya itu eman-eman. Sudah terlanjur turun. Iya. Betul, dapat murid hanya 93 itu berapa itu? Oh, awal fakultas umum itu pertama buka dari 100 kurang sedikit. Saya hitung setahun nanti dengan murid sekian, dengan sekian puluh dosen tadi, dengan tenaga biaya operasionalnya gitu. Tambelnya Unhas itu 1,5 miliar. Wow. Ya, tambel. Sama Gus Solah. Ya jalankan saja, nanti tambelnya kita carikan di luar. Selesai. Tahun pertama tambelnya, istilahnya babat waktu itu Pak. Tambelnya 1,5 miliar. Tahun kedua itu 800-an. Tahun ketiga tinggal ringan, kira-kira 300. Tahun 4 sudah BAP. Sampai sekarang katakan ya sudah ada. Hitung-hitungan sudah untung. Ya syukur alhamdulillah sudah itu, perkembangannya cepat sekali. Jadi perkembangan Gus Solah itu memang nama besar itu perlu. Jadi termasuk ini alhamdulillah Gus Solah sedo, kita ini masih bisa meneruskan bangun 2 gedung, 1 gedung laborat itu untuk kelengkapan universitas. Kita juga berusaha terus bagaimana bisa menambah tanah, menambah gedung, ya kesemuanya untuk kualitas perguruan tinggi. Nah Pak, untuk logo Unhas dulu itu yang bikin siapa Pak? Oh itu tahun berdirinya tahun 1967. Nah kalau tidak salah yang buat itu namanya Muhammad Khalil. Oh siapa Khalil, itu Pak Khalil? Itu mahasiswa dari Brebes. Oh ngaten. Iya. Itu dipesenin sama Pak Ot atau gimana? Ya Pak Ot yang minta diambutkan. Termasuk Mars Unhas apa itu? Bukan Muhammad Khalil, Asikin Khalil namanya. Ya nanti mungkin bisa dilihatin logonya Unhas ya. Logo Unhas. Ini ada filosofinya tidak Pak? Logo Unhas. Ya ada, itu kan. Ini kan gambarnya bulat kayak bola itu gitu. Bola dunia. Kayak bola dunia, kemudian ada tumbuhannya di tengah gitu. Itu pohon kurma. Oh, pohon kurma. Oh, nggih. Oh iya. Yang seperti ini nggih Pak. Iya. Itu filosofinya. Ya. Dunia itu kan mendunia. Jadi kalau bisa Unhas itu go internasional. Ya. Oh, oke. Jadi minimal ya santri-santrinya manfaat untuk
umat sekitar. Amin, amin. Sarjana UNHAS. Nggih. Nah, pohon kurma itu ada yang bilang pohon kelapa, sebenarnya pohon kurma. Oh, itu pohon kurma. Oh, nggih, kayak pohon kelapa gitu, Pak ya. Kan ada kalimatin apa kasajaratin thayyibah. Jadi sebagai pohon yang bagus, banyak manfaatnya. Konon kurma itu kan semua unsur pohonnya itu berguna. Akarnya bisa untuk obat. Terus daunnya, terus pohonnya itu kan termasuk pohon atau buah yang paling banyak gizinya. Iya, kurma. Jadi konon dulu orang Arab itu sehari makan kurma 7 itu kuat. Karena gizinya besar. Betul. Ya. Dan Nabi juga menyarankan begitu, nggih, Pak Musin. Jadi daunnya, akarnya, pohonnya, terutama buahnya itu bermanfaat untuk manusia. Bermanfaat. Maka semua, itu dibuat lambang UNHAS, diharapkan mahasiswa atau sarjana UNHAS nanti meskipun levelnya sekecil apa itu punya manfaat. Katakan pulang ke kampung hanya punya surau, tapi surau itu bermanfaat. Betul. Katakan hanya punya jamaah 15, tapi orang tidak minta biaya apa-apa kok, dia merintis. Biaya sendiri, suraunya sendiri. Nah, manfaatnya meskipun kecil ada. Nah, yang besar ya bisa jadi rektor, bisa jadi pejabat, bisa jadi orang konglomerat. Nah, semuanya itu supaya punya manfaat di masyarakat. Banyak alumni UNHAS yang di awal-awal juga semua berperan di masyarakat seperti ini, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Menurut pengamatan, ya alumni UNHAS itu ya memang tidak terlalu banyak yang tidak terlalu menonjol ilmunya. Tapi alhamdulillah di masyarakat itu banyak yang berperan. Meskipun kecil tadi. Apalagi yang di luar daerah gitu. Seperti jadi jaminan gitu. Maka itu sesuai dengan konon menurut informasi dari Kiai Adlan Ali. Ya, saya waktu mendirikan pondok itu kan ibunya itu puasa 3 tahun. Ibunya Kiai Yasim itu puasa 3 tahun. Jadi supaya Yayasim pondok Khadijah, bukan ibunya Kiai Yasin. Oh, ibunya Mbah Hasim. Ibunya Mbah Hasim. Istrinya Pak As'ari. Istrinya Pak As'ari. Itu puasa 3 tahun. Tujuannya apa? Supaya pondok Tebuireng nanti membawa berkah. Ya betul. Jadi meskipun ilmu sedikit itu banyak yang asal dia itu tetap di jalur koridor ihdinas siratal mustaqim, biasanya manfaatnya besar. Jadi diharapkan doa Yayasim itu sampai sekarang masih merembes, masih bermanfaat. Amin, amin. Nah, Pak Musin mungkin harapan ke depan Pak Musin untuk perkembangan UNHAS ini. Iya. Seperti apa jenengan berharapnya? Jadi begini, pertama yayasan itu menggariskan, Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari yang pimpinannya Profesor Imam Suprayogo itu menggariskan bahwasanya Universitas Hasyim Asy'ari itu sebagai universitas yang sebagai pusat kajian, jadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang nanti pusat kajian itu bukan hanya mempelajari secara ilmiah, tapi bisa mengembangkan teori-teori itu dalam bentuk nyata kehidupan di masyarakat. Itu yang diharapkan itu. Yang pertama, yang kedua, melahirkan tokoh-tokoh yang kreatif, jujur. Ya, terutama itu. Sebab sekarang itu yang dicari kan kreatif dan jujur. Begini, meskipun kreatif tidak jujur, ya jujur. Jujur, kalau tidak kreatif juga mandek. Ya, jauh sekarang jujur ini kayaknya sudah mahal. Nah, itu yang dicari, ya jujur. Kemarin Selasa saya kan diminta workshop di YIN Semarang. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana membentuk pemimpin masa depan di era 5.0 itu? Nah, saya jawab, kalau itu sederhana saja, di mana-mana zaman sekarang pemimpin yang dibutuhkan itu jujur dan kreatif, itu saja. Dua-duanya tidak bisa dipisah. Kadang-kadang itu kan selama di bangku pendidikan kreatif, jujur, tapi mengapa di masyarakat itu jujurnya hilang? Karena akidah imannya itu tidak nempel, gampang berubah, gampang hilang itu. Jujur aja, kreatif juga kurang, Bang. Ya. Makanya dua-duanya itu harus. Dua-duanya harus. Jujur,
itu orang menjadi seneng, teman banyak. Kalau tidak kreatif ditinggalkan orang, mandek dia. Enggak, betul. Proaktif tapi tidak jujur, yang merusak masyarakat. Enggak. Akhirnya juga tidak baik gitu. Enggak. Pak Musen matur nuwun sudah hadir untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita obrolkan ini. Dan sahabat santri, terima kasih untuk yang sudah selalu setia di podcast Hari Jumat. Saya pamit. Terima kasih. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.